Silakan Kak Putri. Oke, kita langsung mulai aja ya. Baik, apa benar ini dengan Saudara Harapan Damai Gea? Ya, benar Bu, dengan harapan. Ya, baik. Panggilannya Harapan ya? Iya Bu, harapan. Oke. Saat ini sedang berada di ruangan pribadi kah? Benar Bu, di ruangan pribadi. Oke. Baik, terima kasih. Oke, sebelumnya coba perkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang boleh diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Harapan Damegia. Saya berasal dari Sumatera Utara, Pulau Nias. Saya lulusan pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Pelita Harapan tahun 2019 dengan beasiswa 100%. Dan kurang lebih saya sudah mulai bekerja dari 2019 sampai 2022 kemarin, kurang lebih 4 tahun. Dan saat ini saya sedang tidak bekerja karena dalam proses pemulihan setelah kecelakaan lalu lintas yang saya alami tahun 2022. Dan kedepannya saya ingin melanjutkan perkuliahan di program studi Magister Psikologi Sains. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Saat ini saudara mendaftar jalur non-LOE ya? Betul, Bu. Iya, bisa dijelaskan kenapa memilih 3 kampus tersebut? Ya, saya memang saya memilih 3 kampus, diantaranya itu Universitas Indonesia, Airlangga, dan juga UGM. Kenapa saya memilih 3 kampus tersebut? Karena kampus ini memiliki kelompok riset dan laboratorium yang lengkap, hampir lengkap di setiap mata pelajaran, mata kuliah peminatan, sehingga itu akan sangat membantu saya untuk melakukan studi dengan maksimal nantinya. Kedua, kampus ini memiliki dosen yang sesuai dengan bidang ataupun kontribusi saya ke depan, yaitu dosen-dosen yang pakar dalam arti kasus bullying. Jadi itu akan sinkron dengan kasus yang saya ingin selesaikan ke depannya. Itu saja, Bro. Terima kasih. Baik, untuk justifikasi urutan kampusnya bagaimana ya saudara menentukan 3 kampus tersebut? Saya memilih yang pertama UI, kedua Airlangga, dan ketiga UGM. Sebenarnya urutan 1, 2, 3 itu tidak saya pilih mungkin berdasarkan ranknya atau apa, tapi saya memilih secara bebas yang mana saya lihat ketiga kampus ini memiliki nilai yang sama di mata saya. Jadi saya pilih ketiga-tiga tersebut. Oh, saudara juga mau intake-nya Agustus 2025 ya? Benar. Iya, Bu. Rencananya begitu. Kenapa kenapa demikian? Dengan pertimbangan kemarin itu melihat kondisi saya yang masih belum fit, jadi saya pikir mungkin saya butuh waktu lebih banyak untuk mempersiapkan segala sesuatu. Makanya saya berencana untuk ambil di tahun 2025 nanti. Kenapa saudara tidak daftar di batch 2 saja? Ya, karena ini pertama kali saya mencoba juga ya Bu ya. Jadi sekaligus ada persiapan ke depannya kalau memang uh, sesuatu hal yang terjadi gitu ya, saya harus persiapan dari sekarang gitu. Itu alasannya sih Bu, untuk lebih ke persiapan. Tadi saudara jelaskan bahwa justifikasi memilih 3 kampus tersebut itu saudara menganggap ketiga kampus tersebut sama ya? Ya, Terus memiliki nilai yang sama. saat lulus LPDP nanti saudara akan dahulukan daftar yang mana jika semuanya itu setara di hadapan saudara? Saya kan duluan kan di UI terlebih dahulu. Bisa Dengan dijelaskan kenapa pilih UI?
Baik, dengan alasan di bagian matrikulasi kali Bu ya, karena saya cross major dari pendidikan ke psikologi. Saya berdasarkan riset saya di UI itu bagian matrikulasi hanya sekitar 2 minggu, sedangkan di kampus UGM itu sekitar 6 bulan. Jadi perbedaan waktu itu akan berefek juga di lama kuliah saya nantinya. Seperti itu. Terus kan saudara ini jauh banget ya dari PGSD ke psikologi. Apa jurusan yang ada di kampus tersebut memenuhi syarat dengan background S1 saudara? Baik, berdasarkan riset yang saya cari juga, saya menemukan bahwa di program Magister Psikologi Sains itu menerima sarjana di luar dari psikologi itu sendiri. Jadi saya memenuhi syarat dengan syarat IPK, dengan syarat jurusan dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik. Kemudian saya lihat di esai saudara, saudara hanya melampirkan UGM ya, benar? Betul, Bu. Ini agak kontradiktif ya dengan yang saudara sampaikan bahwa saudara akan mendaftar di UI terlebih dahulu. Hmm. Betul, Bu. Bisa dijelaskan? Baik. Pada saat saya mempersiapkan berkas administrasi termasuk dalam bentuk esai itu, saya melihat 3 kampus ini berpeluang besar untuk saya tuju. Kemudian saya harus memutuskan satu saja kampus yang bisa saya jelaskan dalam esai karena keterbatasan dari syarat untuk membuat esai itu sendiri. Kemudian didukung dengan setelah saya melakukan panggilan secara langsung kepada pihak kampus, ketiga kampus tersebut menjelaskan tentang syarat-syarat dan lama matrikulasi, maka saya memutuskan untuk memilih terlebih dahulu Universitas Indonesia dibanding UGM, sekalipun penjelasan di dalam esai saya menjelaskan tentang UGM. Seperti itu, Bu. Jadi kalau dari segi mata kuliah mereka sama semua ya, nggak ada spesifik peminatan bagaimana yang berbeda antara UI, UGM, dan UNAIR. Ada Saya beberapa rasa perbedaan, psikologi itu punya. Ya. ya. Ada beberapa perbedaan sih, Bu, khususnya di mata kuliah peminatan dan maupun mata kuliah wajib. Di antaranya itu di UI itu ada yang namanya psikologi perkotaan, sedangkan di kampus-kampus lain itu tidak ada. Sedangkan yang lainnya hampir sama dan menawarkan program yang sama. Seperti itu. Bisa dijelaskan nanti saudara mau peminatan yang di bagian mananya? Ya, untuk mata kuliah peminatan, saya berencana masuk di psikologi perkembangan. Saya akan lebih berfokus pada memahami bagaimana proses perkembangan seorang manusia dimulai dari masa dini, remaja hingga dewasa nanti, Bu. Seperti itu. Dan semuanya ada di 3 kampus tersebut. Semuanya ada di 3 kampus tersebut. Untuk saat ini, apa yang sudah saudara siapkan untuk mendaftar kampus untuk mendapatkan LOE? Baik, yang saya siapkan dari sekarang, mulai dari melihat syarat-syarat masuk untuk kampus, dimulai dari IPK berapa, tes TOEFL-nya berapa, standarnya berapa, dan tes bakat skolastiknya atau TPA-nya seperti apa. Kemudian saya juga melihat program peminatan yang ditawarkan dalam psikologi sains yang cocok untuk saya. Kemudian saya juga melihat meriset para tenaga pendidik yang yang sekiranya sesuai dengan kontribusi yang akan saya lakukan ke depannya. Jadi saya mempersiapkan itu semua.
Dan terakhir, saya juga melihat kelompok-kelompok riset yang cocok nanti ke depannya untuk saya melakukan tesis. Seperti itu, Bu. Baik, oh ya, sebelumnya saya tadi sempat lihat, bisa dijelaskan kembali kenapa saudara mau lanjut S2? Baik, alasan sebenarnya saya mau melanjutkan S2. Pertama, berdasarkan pengalaman kerja saya menjadi seorang pendidik, saya melihat kasus bullying yang terjadi di dalam kelas saya sangat mempengaruhi proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Sehingga saya ingin meningkatkan kualitas dan kompetensi diri dalam mengajar. Dan solusinya memang adalah salah satu yang terbaik melalui melanjutkan studi. Yang kedua, berdasarkan survei dan juga berita nasional yang saya riset, mengatakan bahwa dalam rentang bulan Januari sampai Juli 2023 lalu, ada 16 kasus bullying yang terjadi di Indonesia yang diangkat di berita nasional. Dan perlu kita garis bawahi, itu adalah fenomena gunung es, di mana masih banyak kasus yang belum terangkat. Ironisnya, tenaga psikologi klinis di Indonesia itu hanya berkisar 4.000 sekian tenaga. Sedangkan yang khusus bekerja di dunia pendidikan, Bu, hanya 950 orang lebih, atau di bawah dari 1.000. Dan berdasarkan catatan Kemendikbud Ristek, terdapat 400.000 sekolah di Indonesia, dan mayoritas diantaranya adalah sekolah dasar. Jadi saya melihat betapa hampanya kehadiran negara maupun kehadiran kita untuk membantu anak-anak didik kita dalam menghadapi permasalahan sosial mereka setiap harinya. Oleh karena itu, saya ingin melanjutkan studi ke Magister Psikologi ini untuk membantu mereka. Terima kasih. Baik, namun saya rasa di setiap sekolah kita punya yang namanya bimbingan konseling ya, dan ada guru BK. Bukankah itu sudah cukup mewadahi untuk penanganan kasus bullying di sekolah? Kenapa harus lanjut S2? Baik, sepakat dengan pernyataan Ibu bahwa idealnya setiap sekolah memiliki guru BK. Namun, saya bisa pastikan di setiap sekolah, khususnya di kampung-kampung tempat tinggal saya, itu tidak ada guru BK, semuanya merangkap. Kemudian, berdasarkan pengalaman saya menjadi seorang pendidik juga, jika hanya ada satu orang guru BK dan guru tidak memiliki kompetensi dalam menangani masalah di dalam kelasnya, khususnya di bagian wali kelas, itu akan menghambat proses penyelesaian masalah yang terjadi pada siswa karena harus ngantri, Bu. Sekian banyak ratus siswa dalam satu sekolah hanya ditangani oleh seorang guru BK. Kemudian, berdasarkan pengalaman saya menjadi seorang wali kelas, ikatan yang terjalin antara siswa itu bukan hanya terjadi atau tidak dominan terjadi pada saat proses pembelajaran berlangsung, tetapi ikatan-ikatan penyelesaian masalah sangat mempengaruhi semangat siswa dalam belajar ketika mereka juga merasa dikenal oleh wali kelasnya. Jadi faktor-faktor tersebut bisa saya rangkum sebagai alasan kenapa seorang wali kelas, guru dalam tanda kutip ini, sangat perlu untuk meningkatkan kompetensi diri. Seperti itu, Bu. Baik. Namun saya rasa juga untuk meningkatkan kompetensi diri kita punya banyak pelatihan ya pastinya. Dan guru itu juga punya banyak agenda pelatihan. Saya rasa tidak harus S2 untuk lanjut melakukan pengembangan seperti yang saudara sampaikan. Ada banyak sekali pelatihan-pelatihan dan itu tidak harus S2 saya rasa. Dengan tujuan yang saudara sampaikan tadi ya. Baik. Untuk penjelasan seperti yang Ibu sampaikan memang benar, tapi perlu kita garis bawahi bahwa melalui pelatihan-pelatihan itu, menurut saya atau bagi diri saya sendiri tidak cukup. Kenapa? Karena pekerjaan seorang guru itu bukan hanya sebatas mengajar di dalam kelas, harus terdapat juga administrasi yang mereka urus. Dan untuk mengikuti pelatihan seperti itu, sebenarnya guru-guru tidak bakalan fokus
karena saya mengalami sendiri, di mana saya harus mengerjakan yang lain. Jadi ilmu yang didapat dari pelatihan-pelatihan itu tidak 100% diserap. Apalagi dengan kelemahan saya, dalam hal ini saya uh, tidak bisa multitasking. Dalam arti sambil mendengarkan seminar-seminar mungkin sampai beberapa jam, sambil juga mempersiapkan pekerjaan untuk besok. Jadi dari alasan-alasan tersebut, saya melihat bahwa sebenarnya itu sudah sangat bagus, namun itu uh, masih belum cukup bagi saya untuk meningkatkan kompetensi diri. Seperti itu, Bu. Apa saudara sudah pernah baca buku terkait self-improvement untuk kasus bullying dan penanganan psikologi anak sebelumnya? Untuk buku secara fisik belum, Bu. Tapi mungkin melalui seminar-seminar secara online, melalui video, pernah. Nah, saya rasa saudara justru kurang membaca ya, yang dari saya lihat. Dan saya rasa nggak harus tetap saya berpegang dengan apa yang saya sampaikan, itu tidak harus S2. Bisa dengan buku dan seminar. Kalau saudara rasa dengan seminar kurang, kan ada buku yang bisa saudara gunakan. Baik, Bu. Untuk masukan seperti itu, ke depannya mungkin saya akan lebih membaca lagi juga seperti yang dimaksud Ibu. Namun berdasarkan penilaian saya kembali lagi, melalui buku, pemahaman sendiri, itu berbeda dengan diajarkan secara langsung, belajar dengan praktisi-praktisi yang sudah terbiasa di dalam menangani kasus bullying, bahkan sudah uh, sudah sampai beberapa tahun meneliti tentang kasus bullying itu sendiri. Dan salah satu untuk belajar dengan maksimal seperti itu yang melalui dengan studi lanjut di Magister Psikologi. Seperti itu. Terus saya lihat juga di CV saudara, saudara belum pernah publikasi ya dan riset. Bagaimana saudara bisa menempuh S2 jika saudara tidak ada pengalaman terkait dengan publikasi? Sedangkan untuk S2 itu kita perlu pengalaman yang banyak ya. Ada banyak publikasi sebagai syaratnya. Baik, berdasarkan isi formulir yang untuk bagian administrasi kemarin, memang saya belum mengisi di situ, karena saya melihat karya ilmiah yang dicatat di situ tidak tidak termasuk dari skripsi. Namun setelah saya melihat setelah saya tanya-tanya kepada awardee dan lain sebagainya bahwa skripsi adalah bagian dari karya ilmiah. Oleh karena itu, saya juga mau menyatakan bahwa saya pernah membuat karya ilmiah, salah satunya itu skripsi yang berjudul tentang proses penerapan permainan hitam hijau dalam meningkatkan kualitas lari sprint di kelas 4. Seperti itu, Bu. Baik. Saya merasa ini sangat jauh ya, sangat jauh antara PGSD dan psikologi. Apa saudara bisa mengejar ketertinggalan saudara dibandingkan dengan magister psikologi yang memang basicnya sudah S1 psikologi? Bagaimana nanti saudara bisa beradaptasi? Baik, berdasarkan data yang saya lihat dan penjelasan dari kampus yang saya dengarkan, mengatakan bahwa akan disediakan matrikulasi sebagai penyeimbang untuk mengejar ketertinggalan dari teman-teman psikologi sarjana psikologi. Jadi itu akan menjadi modal saya untuk boleh mengejar ketertinggalan. Selain dari itu, selama proses perkuliahan di sarjana pendidikan juga saya sebenarnya sudah mengambil beberapa mata kuliah tentang psikologi perkembangan, dan itu akan menjadi bekal saya untuk boleh melanjutkan studi di program magister psikologi ini. Seperti itu, Bu. Namun persiapan saudara saya rasa masih kurang ya, karena saudara masih belum membaca buku terkait psikologi. Bagaimana bisa gitu? Hanya mengharapkan matrikulasi, saya rasa itu masih kurang banget untuk bisa mengejar ketertinggalan dengan rekan-rekan yang memang sudah S1 di psikologi. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa selama saya menjalani pendidikan sarjana, saya juga sebenarnya membaca tentang buku-buku psikologi. Namun setelah selesai kuliah, saya tidak lagi membaca-baca buku tersebut.
Namun itu pasti akan sangat berkaitan dengan magister psikologi yang akan saya tuju. Dan oleh karena itu saya pikir sekalipun saya masih belum memaksimalkan, namun dengan matrikulasi dan juga waktu yang akan diberikan selama 2 tahun untuk belajar itu akan mampu menyesuaikan ataupun mencukupi hal-hal yang menjadi kekurangan saya selama ini. Terima kasih. Jadi saudara tetap menunggu matrikulasi ya. Sedangkan saya lihat di CV saudara, saudara akan menempuh pendidikan dan mengambil intake itu di Agustus 2025. Untuk dalam jangka waktu itu saudara mau melakukan apa jika hanya menunggu matrikulasi? Baik, eh, untuk masalah waktu tegang yang saya masih miliki ke depannya, sesuai dengan mungkin sesuai instruksi Ibu, saya pasti akan gunakan waktu untuk mempelajari juga yang berkaitan dengan pelajaran psikologi, membaca buku dan lain sebagainya. Saya akan memanfaatkan waktu 1 tahun ini untuk mempersiapkan diri masuk di studi nanti, Bu. Terima kasih untuk saran. Baik, bisa jelaskan bagaimana rencana kontribusi yang hendak saudara lakukan jika nanti bisa selesai S2 dengan LPDP? Baik, rencana kontribusi saya ke depannya, saya membagi dalam 3 fase, yaitu fase awal atau fase jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Di fase awal, saya akan kembali menjadi seorang pendidik, kurang lebih 1 sampai 2 tahun setelah proses studi, untuk menerapkan seluruh ilmu yang saya dapatkan selama proses studi, dan mengadaptasi atau memastikan ilmu tersebut bisa diterapkan di sekolah tempat saya bernaung. Setelah itu, saya akan menjalin komunikasi dengan para leader untuk membentuk sebuah program ataupun membuat seminar kepada guru-guru dan juga kepada anak-anak didik agar kami bersama-sama melakukan kontribusi pencegahan bullying di sekolah kami. Setelah komunikasi terjalin dengan para leader, saya akan ekspansi keluar bekerja sama dengan para pemerintah, tokoh masyarakat, dan juga leader dari sekolah lain untuk sama-sama membuat program yang hampir sama yang saya terapin di sekolah, sehingga masyarakat luas semakin mengenal proses ataupun cara pencegahan dan penanganan kasus bullying itu sendiri. Itu adalah rencana saya ke depannya, Bu. Terima kasih. Bisa disampaikan apa rencana tesis saudara? Baik, untuk judulnya saya ingin mengangkat strategi pencegahan kasus bullying di lingkungan sekolah. Kenapa seperti itu dan apa metode yang akan saudara gunakan untuk penelitian tersebut? Ya, kenapa saya mengangkat topik ini? Karena itu adalah permasalahan yang saya alami, yang saya hadapi saat ini selama menjadi seorang pendidik. Kemudian, uh, metode yang akan saya gunakan adalah metode penelitian, metode kuantitatif dengan mengambil beberapa sampel di lingkungan sekolah, di beberapa lingkungan sekolah dasar di Tangerang. Seperti itu. Sebelumnya saudara menjadi guru di mana? Sebelumnya saya pernah mengajar di Jakarta Utara, Koja, kemudian terakhir di Tangerang, dan sebelum lulus juga saya pernah PPL, praktikum di Tomohon, Sulawesi Utara. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Mas Richael ya. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas ya? Kedengaran, Mas? Kedengaran, Pak. Boleh mungkin saudara harapan untuk ACC saya dulu yang akun satunya. Oh, siap, siap.
supaya saya pindah ke laptop sebentar. Belum masuk sih, Mas. Coba kita masuk ke link baru aja, soalnya udah ada peringatan juga dari. Oh, jadi kita pindah ke Zoom selanjutnya ya? Ya, aku share di sana ya. Di grup ya.